klakson mulu. Itu tuh macet, bego. Assalamualaikum guys. Inilah satu fakta tentang negara Malaysia yang susah kita dapat jumpa di Indonesia. But when it comes to public transportation, Malaysia wins big time. Tengok, tidak ada yang bunyi horn sama sekali. Walaupun jalannya sudah mau mulai padat. Tengok. Terus ngomongin soal jalanan, satu hal lagi yang aku suka tentang Malaysia adalah jalanannya itu nggak bolong-bolong. Halo guys, selamat datang kembali di channel CM Fakta. Di channel ini, kita bakal ngebahas berbagai fakta menarik yang ada di sekitar kita. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lihat setiap hari, tapi jarang kita bandingkan secara langsung, yaitu perbedaan kondisi jalanan di Indonesia dan Malaysia. Kira-kira kenapa ya jalan di dua negara yang bertetangga ini bisa terlihat cukup berbeda? Yuk kita bahas bareng. Dan kemudian kita menyiapkan banyak platform, banyak aplikasi. Misalnya sekarang kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Oleh karena itu, spam lapor menjadi bagian yang sangat penting, platform-platform juga menjadi bagian yang sangat penting, sehingga digital ekosistem di dalam memberikan layanan publik dan termasuk feedback masyarakat bisa kita tangani relatif lebih cepat dan terukur. Jangan ada jawaban juga. Bisa gak sih, Jakarta kan ini lagi macet banget ya. Lu gak usah nambah-nambahin klakson mulu. Itu tuh macet, bego. Macet. Gue juga capek. Di Indonesia, kita masih sering melihat jalan berlubang bahkan rusak di beberapa daerah. Kondisi ini tentu bikin perjalanan jadi kurang nyaman, bahkan kadang juga berbahaya bagi pengendara kalau tidak hati-hati. Selain itu guys, sampah di pinggir jalan juga masih cukup sering terlihat.
Walaupun tidak semua tempat seperti itu, tapi kebiasaan sebagian orang yang masih buang sampah sembarangan membuat jalan terlihat kurang bersih dan kurang terawat. Hal lain yang cukup khas di jalanan Indonesia adalah suara klakson saat macet. Ketika lalu lintas mulai padat, banyak pengendara yang saling membunyikan klakson. Akibatnya, suasana jalan jadi lebih bising dan kadang juga memicu emosi di jalan. Oke kawan, saya akan tunjuk view saat mau malam di Malaysia. Seperti apa? Seperti ini. Ya, suasana macam ini di traffic light atau di lampu merah Malaysia kawan ya. Tengok, tidak ada yang bunyi horn sama sekali. Walaupun jalannya sudah mau mulai padat. Tengok. Kawan ya. Suasana jalan di waktu orang menunggu lampu merah, tapi sunyi dari bunyi horn ya. Ini kalau di Malaysia. Assalamualaikum guys. Inilah satu fakta tentang negara Malaysia yang susah kita dapat jumpa di Indonesia. Apa dia? Saat di traffic light itu kita tidak mendengar bunyi klakson atau horn. Masya Allah, semua diam, senyap je. Tengok, sama sekali nggak ada yang horn-horn. Ini kalau di Indonesia udah pom-pom, pim-pim, pum. Masya Allah, di sini kayak teratur banget. Masya Allah. Jadi tenang kan? Di jalan raya kalau ada nenek-nenek, kakek-kakek, dia nggak jantungan gitu. Kalau di Indonesia semua hon, pom-pom. Bagus kan negara Malaysia? Barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah cantik. Sejahtera benda rayaku. Ibu, Anggi pun baru tahu loh ternyata yang tanam-tanaman di tengah-tengah jalan ini cara siraminnya pakai itu. Pakai lori yang macam veteran tuh. Pakai air yang disemprot terus. Jadi larinya memang jalan ya. Disiram-siramin di ini guys. Pernah nampak? Anggi kira ini kan dibiarin gitu aja, ternyata juga disiramin loh. Masya Allah. Ternyata dirawat juga guys. Masya Allah. Wah, ini Masya Allah Jabatan Agama Islam. Masjid besar. Masjid apa Al-Azim ya? Nah itu nampak masjidnya. Masya Allah. Pak ya. Oh panggilnya apa gitu? Siapa nenek? Nenek itu yang sering mengaji itu kan? Ya cucunya itu pengen. Opa ini. Selalu Anggi kalau dengar itu nenek gitu aja. Yang cucu-cucunya Ustaz Zaros itu pun manggilnya. Dengan Ustaz Zaros apa? Kalau nenek. Ato, kalau atonya Ato, kalau neneknya nggak tahu ya. Panggil Ustaz Zaros gimana ya? Pakai nenek. Tahu deh. Ibu tak pernah dengar. Tapi kalau tak silap opa. Opa kalau di di mana Korea lelaki. Opa. Lelaki. Opa kalau di opa ya tulisannya OPA ya. Opa nenek, Nenda. Hal-hal yang aku suka di Malaysia yang belum ada di Indonesia atau di Indonesia tuh belum ngelakuin. Part 2, yang aku sukain di Malaysia itu adalah tertib. Jadi kendaraan-kendaraan di sini tuh tertib atau lebih tertib dibanding di Indonesia. Aku nggak bilang kalau misalnya di Malaysia itu jarang macet atau nggak pernah macet ya, karena di daerah Pavilion Bukit Bintang di Kuala Lumpur sana itu pasti macet. Tapi biasanya jarak antar mobil, misalnya dari mobil sini ke mobil sini itu biasanya dikasih jarak dan lebih teratur dan lebih tertib gitu. Kalau misalnya di Indo ya, biasanya jarak antar mobil tuh udah tipis banget kayak mau nubruk, supaya kita itu nggak disalip sama mobil lain. Belum lagi kalau misalnya di Indo tuh biasanya ada motor nyelip entah tanpa aba-aba tiba-tiba nyelip, atau biasanya ada mobil yang lupa buat nyalain lampu yang arah itu yang mau kanan atau mau kiri. Biasanya kalau misalnya bilang tuh riting, itu biasanya lupa atau kayak nggak nyalain tiba-tiba itu belok. Terus ngomongin soal jalanan, satu hal lagi yang aku suka tentang Malaysia adalah jalanannya itu nggak bolong-bolong.
Aku nggak mau bandingin sama Jakarta atau sama kota-kota lain, aku bandingnya sama Surabaya Barat aja, yaitu tempat tinggalku. Jalanan di Malang yang aku lewatin selama ini ya di Selangor, di Malaka, di Penang, di Ipoh, di Kuala Lumpur, biasanya itu nggak ada jalanan yang bolong-bolong sampai gerompiangan banget. Beda sama Surabaya Barat yang biasanya jalan-jalan yang aku lewatin itu, sumpah bener-bener bolong-bolong sampai kayak mobil tuh sampai kayak udah kayak ngikutin ombak ya apa gitu. Padahal Surabaya ini bukannya salah satu kota besar di Indo ya, tapi nggak tahu kenapa ya jalanannya itu beneran bolong-bolong dan nggak pernah dibenerin. Jadi I hope someday ya di Indonesia tuh bisa kayak di Malaya yang dimana jalan-jalanannya nggak bolong-bolong. Disclaimer, di sini tuh nggak ada maksud buat ngejelek-jelekin Indo atau kayak mau ngebanggain Malaysia dibanding Indo. Ini tuh adalah hal-hal yang aku suka di Malaysia, and I hope someday di Indonesia itu juga bisa kayak. Meskipun ada beberapa hal yang aku suka di Malaysia dibanding di Indo atau di Surabaya, ada juga beberapa hal yang aku lebih suka di Surabaya atau di Indo dibanding di Malai. Nanti ya guys, di next vid aku bakal bikin. Tengoklah ini ya, ini adalah kampung di Malaysia. Ya, tengok jalannya. Siap ada apa ini namanya sayang, garis kuning tertata rapi. Tengok mulusnya. Ini kalau di kampung saya, kalau pedalaman kampung macam ini, jalannya macam di atas bulan. Ini mulus sangat, tengok. Suasananya pun rapi, bersih. Kan terbukti ya, orang Malaysia ini bukan hanya setakat orang bandar saja yang mempunyai peranan menjaga lingkungan ya, perumahan mereka dari sampah, tapi orang-orang di kampung juga ya memang sudah menjaga kebersihan. Lihatlah ya pemirsa, mulus sangat lah pemirsa jalan. Ini kampung ini pemirsa ya. Tengok. Ini kampung lebih mulus dari muka saya. Okay, bye. I mean, I know we do have a great highway system in America. I mean, actually, I think it's the greatest highway system. But when it comes to public transportation, Malaysia wins big time. Watch the following clip. Wow. I spent most of the day today getting lost in transportation. I swear to God, guys, I'm not joking. Hey, look at that. These are all bridges, all connected to different stations. Just for walking. I mean, I know that KL is advanced and really modern, but I promise you, the transportation system, you need to go to school to learn it. It's so beautifully organized once you get to learn it. Today, I must have spent like 4 hours transporting and getting lost between different stations. It was a great experience. I'm not upset at all. I swear to God. I went to so many different places, so many different stations. I discovered a lot of new ways to get to new areas, which I probably gonna forget. But I wish in America we have this sufficient and efficient public transportation. We really don't. We really don't. I mean, God bless Malaysia. This is great. I just wanted to share this message while I'm getting lost still. Till next time, much love to you guys. These walking walkways that keep on going on and on and on and on forever. Seriously, it is so organized. I mean, you don't even have to get off the station to get where you're going. You just keep on walking. Wow, impressive to say the least. Kenapa ya di Malaysia hal-hal kecil ini bisa diterapkan sedangkan kita belum bisa? Setelah 9 tahun aku tinggal di Malaysia, aku mulai sadar akan hal ini. Di Malaysia, kotanya bersih, warganya terbiasa ngejaga lingkungan, hampir di semua jalan gak pernah kelihatan ada sampah. Dan kalau kamu buang sampah sembarangan, kamu bisa didenda sampai 2.000 ringgit atau sekitar 7 sampai 8 juta rupiah. Warga di sini juga nggak ngerokok sembarangan, semua saling menghargai, area ngerokok jelas dan aturannya juga ditegakkan. Jadi orang terbiasa tertib. Bahkan kalau kamu lihat jalanan atau restoran, gak ada orang yang ngerokok sembarangan.
sembarangan. Satu hal kecil yang paling aku suka di Malaysia, semua harga tertulis dengan jelas. Datang ke kedai atau di restoran, lihat harga kamu bisa langsung bayar. Nggak ada yang naikin harga cuman karena kamu orang asing. Itu yang bikin orang merasa dihargai dan tenang. Hal kecil lain yang kerasa banget di Malaysia, semua urusan warga kecil nggak pernah dipersulit. Kamu bahkan nggak perlu kenal siapa-siapa buat mempercepat prosesnya. Semuanya dikerjakan dengan adil. Hal lain yang bikin Malaysia nyaman, layanan publik tanpa pungutan liar. Semuanya diurus sesuai keperluan, biayanya jelas, dan nggak ada uang tambahan di luar aturan. Bahkan, semua warga dilayani dengan sama tanpa perlu kasih tips. Menurut aku, hal itu yang bikin warga merasa aman dan percaya. Satu hal yang paling terasa di Malaysia, aturan berlaku untuk semua orang, nggak peduli jabatan atau status. Kalau kamu ngelanggar, tetap ditindak. Malaysia memang negara yang nggak sempurna, tapi hal-hal kecil di sini benar-benar dijaga. Kalau menurut korang, hal apa lagi yang buat Malaysia terasa lebih maju? Tolong kongsi dekat ruang komen ya. Oke teman-teman, kalau di jalan tol Malaysia yang membedakan dengan yang di Indonesia ya, yang pasti jalannya halus, aspalnya lebih terang itu, warnanya agak putih, dan kayaknya sih kuat ya, halus banget. Jalan tolnya tuh smooth gitu, nggak ada lubang-lubang. Kalaupun ada tutup-tutup saluran-saluran gitu pun dilewatin juga nggak yang bubrak-bubrak gitu. Pembatasnya juga halus, sambungan-sambungannya. Dan yang membedakan lagi adalah semua pengendaranya taat tertib aturan. Walaupun banyak motor juga yang lewat jalan tol, tapi ya mereka juga taat aturan. Mereka kalau pelan di sebelah kiri, kalau kencang mereka di sebelah kanan. Jadi nyaman gitu mengendarai mobil di jalan tol Malaysia. Semoga kita bisa ngikutin yang bagus-bagus nih. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, banyak orang menilai jalan di sana terlihat lebih rapi, bersih, dan tertib. Selain kondisi jalan yang relatif lebih terawat, pengendaranya juga cenderung lebih sabar saat menghadapi kemacetan, sehingga suasana di jalan terasa lebih tenang. Sebenarnya, perbedaan ini bukan cuma soal pembangunan jalan saja guys, tapi juga soal kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan tertib saat berkendara. Dari perbandingan ini, kita bisa belajar bahwa jalan yang nyaman bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna jalan. Mulai dari tidak buang sampah sembarangan, berkendara dengan lebih sabar, dan menghargai sesama pengguna jalan. Semoga kedepannya kondisi jalan di Indonesia bisa semakin baik dan nyaman untuk semua. Terima kasih sudah menonton di CM Fakta guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.